Uji DNA. Uji DNA apa? Buka matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Apa ini? Eugene, bagaimana mungkin dia anakku? Aku melahirkan seorang anak perempuan. Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tahan dia. Lepaskan aku. Kamu yang menyuruh orang menipuku, mencuri anakku. Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa? Kita berdua adalah anak ayah. Kenapa? Kamu lahir sebagai putri keluarga Tang, sementara aku hanya anak haram yang tak bisa diakui. Selamanya tak bisa angkat kepala. Aku membencimu, aku ingin kamu mati. Tapi waktu kecil kamu pernah menyelamatkanku. Menyelamatkanmu. Kamu sedang bermimpi apa? Air panas itu. Seharusnya aku tuangkan ke tubuhmu. Sayangnya, waktu itu, aku masih terlalu kecil, tidak bisa memegangnya dengan baik. Malah melukai diriku sendiri. Justru kamu. Aku membuat kebohongan, tapi kamu, bodoh ini, malah tidak ingat apa-apa. Hahaha, oh. Aku ingat sekarang, sebenarnya ayah sudah tahu. Anak ini adalah anakmu, tapi dia sudah mengizinkan semua ini. Tangi, meskipun kamu putri keluarga Tang, lalu apa? Pada akhirnya, kamu hanya seorang yang malang yang dibuang oleh orang tua. Hahaha. Bawa dia pergi, bawa ke kantor polisi. Hahaha. Bagaimana bisa seperti ini? Tangi. Kamu sudah bangun. Eugene merengek ingin bertemu kamu, jadi aku bawa dia ke sini. Pantasan dia sangat manja padamu. Ternyata, ikatan batin antara ibu dan anak, dia sudah mengenalimu. Aku pikir aku tidak akan pernah melihat anakku lagi. Terima kasih, Tuan Fu, kamu merawatnya dengan baik. Ada satu hal, mungkin sekarang ini. Terlalu cepat, tapi aku ingin bertanya padamu dulu. Dia telah mengatakan hal-hal baik untukmu. Maukah kau merawat anakku? Yah, tidak apa-apa. Lagi pula, kau berpikir perlahan. Aku akan pergi ke rumah sakit. Selamat datang, Nyonya. Pulang kampung. Mr. Fu, saya. Tidak apa-apa, jangan khawatir tentang mereka. Ayo pergi. Ini adalah selama kau tinggal di rumah sakit. Katakan padaku bahwa pengetahuan pengasuhan telah dikonsolidasikan lagi. Ini berlaku untuk semua tahap pertumbuhan putra kita. Produk nanti mari kita buat yang terbaik bersama. Serahkan pada dia. Pak, orang tua Nona Tang datang. Anak saya. Pernahkah kau melihat anakku, anakku kecil? Tidak melihat, tidak melihat. Anak saya. Dari saya. Kau punya anak. Anak saya juga kecil. Di mana penyakit neurologis? Maaf, Nona Tang. Mustahil, mustahil. Berikan aku kembali. Nona Tang, tenang, kau benar-benar lahir. Tidak mungkin anak saya. Tidak akan. Aku mohon kau mengembalikan anakku.
Aku mohon padamu. Xiao Xiaoyi, Suster Tangi, kenapa kau datang? anak saya. Xiaoyi, kau salah. Ini adalah anak Xiaoya yang tidak ada hubungannya denganmu. Tidak akan anak saya. UPS, Anda membuka mata dan melihat dengan jelas. Adikmu dalam pelukan anak itu adalah cucu tertua dari keluarga Fu. Anda bahkan tidak tahu siapa ayah Anda. Sudah mati. Tidak mungkin ini anak saya. Itu adalah putri kandung saya. Berikan aku kembali. Sesuatu yang memalukan. Xiaoya, tapi adikmu, kau lupa. Kau hamil sebelum menikah. Sendiri hamil besar, masih ingat merawatmu. Kamu tidak bersyukur, malah mau merebutnya. Anak kandung kakak, kenapa aku punya anak seperti anak yang tidak tahu berterima kasih? Aduh, anak menangis begitu keras. Apakah dia ketakutan? Si Jun, anak ini baru lahir. Tidak boleh mendapat stimulasi apapun. Sesirang, bawa dia keluar. Jangan biarkan dia mendekati ruang perawatan. Mulai sekarang, anggap aku tidak punya anak perempuan ini. Nontang melahirkan anak laki-laki. Sudah sesuai dengan perintahmu. Beritahu ibu yang melahirkan bahwa dia melahirkan anak perempuan. Bagus. Tidak sia-sia aku berpura-pura hamil. Selama ini di depannya. Mulai sekarang, dia adalah anak kutangnya. Dan pewaris keluarga terkaya di Shenzhen. Tangi, salahkan nasibmu yang buruk. Siapa yang membuatmu? Bahkan tidak tahu siapa ayah kandung anak ini. Membuatku mengambil keuntungan setelah aku menikah dengan keluarga Fu. Siapa yang berani mengejekku sebagai anak haram keluarga Tang? Fu Zong, ini dia. Fu Zong, kamar nontangnya ada di depan. Ayo. Hasil tes DNA menunjukkan dia memang anakku. Ini 10 miliar aset, hak asuh anak milik keluarga Fu. Apa maksud kalian? Fu Xiansheng, aku tahu malam itu adalah kecelakaan. Kamu juga tidak punya perasaan padaku. Tapi anak ini baru lahir, tidak bisa tanpa ibu. Tolong, karena dia adalah hasil kehamilan 10 bulanku. Lahirkan dia, beri aku satu kesempatan untuk merawat dan mendampinginya. Mulai besok, kamu bawa anak ini, pindah ke keluarga Fu. Kamu mau bagaimana? Ribut apa? Dia dengan lembut memegang seikat gandum, Hahaha. sedang asyik mengunyah. Tenang sayang, setelah kamu lahir, ibu pasti memberikan yang terbaik untukmu. Bahkan jika kehilangan segalanya, aku pasti bisa hidup dengan baik. Kalian mau makan ini? Sebelumnya sudah pernah makan ini? Enak tidak? Mau tidak? Baik, mau. Kamu juga mau. Aku juga mau. Milikmu dan milikmu, pergilah. Beruntung ada Nona Tang, nafsu makan anak-anak ini. Jadi lebih baik. Tidak usah sungkan, dalam proses tumbuh kembang anak, ada fase tidak nafsu makan, itu normal. Jika ada anak lain yang mengalami hal ini,
bisa hubungi saya kapan saja. Ini semua adalah makanan lezat yang bisa memberikan nutrisi untuk anak. Di dalamnya ditambahkan elemen nutrisi yang kaya. Semoga bisa membantu kalian. Terima kasih banyak, Nona Tang. Jika saja anakku masih ada. Ketua Yayasan, CEO Grup Fu, setuju dengan permintaan bantuan kami, dia sudah sampai di depan panti asuhan. Anda segera sambut dia. Baik. Aku segera pergi. Tidak apa-apa, Anda pergi dulu saja. Jangan-jangan jatuh di depan pintu. Untung tidak hilang. Wanita ini kenapa terlihat sangat familiar? CEO Fu. Tidak apa-apa, kita pergi saja. CEO Fu, tadi ada telepon dari villa. Nona Tangnya meninggalkan si kecil di rumah, dia pergi sendiri. Mu Chen sampai sekarang belum makan apa-apa. Sebagai seorang ibu, dia bahkan tidak peduli pada anaknya. Aku bahkan curiga, apakah Mu Chen benar-benar anak kandungnya. Beritahu dia, jika masih tidak bisa membuat Mu Chen makan, dia tidak perlu muncul lagi di keluarga Fu. Dimengerti. Kak Tangi, kamu sudah kembali. Baru saja ada klien online, ini data dan permintaannya. Anaknya sedang dalam fase tidak nafsu makan, ingin mencari seorang ahli gizi profesional sekaligus pengasuh anak untuk merawat makan dan tidur anaknya. Ternyata dia. Kak Tangi, tamu kali ini adalah tunangan pewaris grup Fu Huaisu, katanya sangat sulit diajak bergaul. Hari ini datang, tidak hanya membawa banyak permintaan, sikapnya juga buruk. Kalau begitu kita tolak saja pesanan ini. Lagi pula bukan kesalahan kita. Kamu lupa dulu kamu hamil sebelum menikah. Dia selalu membela dan memohonkan ampun untukmu. Dia sendiri hamil besar, tapi masih ingat merawatmu. Meskipun ayah tidak mengakuiku, tapi Kak Tangya selalu baik padaku. Dia sedang dalam kesulitan, aku tidak bisa tidak membantu. Pesanan ini aku terima. Setahun sudah berlalu, tidak tahu bagaimana ekspresi ayahku dan ibu tiriku ketika melihatku kembali akan seperti apa. Ternyata di mata mereka, aku sudah bukan keluarga Tang lagi. Anak ini, kok kayaknya familiar ya? Kamu kenapa di sini? Siapa yang suruh kamu balik? Dengar-dengar anaknya Kak Tangya. Kamu masih berani sebut nama kakakmu, kalau bukan karena ulahmu. Nama kakakmu jadi jelek sampai sekarang. Dia pun gak bisa masuk ke keluarga Fu. Yang gak ngasih dia masukkan keluarga Fu, kenapa kamu gak konfrontasi mereka? Terus marah-marah sama aku buat apa? Camel, Jangan marah dulu Xiaoyi. Dia juga gak sengaja. kamu malah belain dia. Lihat aja kelakuannya sekarang. Kalau dia masih punya rasa bersalah sedikit aja sama kalian, dia gak bakal berdiri di sini dulu aku. Terlalu baik hati, seharusnya aku biarin mamanya bawa si beban ini pergi. Kamu pikir aku betah tinggal di sini? Si anak durhaka ini mending mati di luar sana, jangan balik lagi. Kak Tangi, aku kirim alamat terbaru dari klien ke kamu. Oke. Setelah masalah Kak Tangya selesai, hutang budi sama keluarga Tang bisa dibilang lunas.
Yang master makan dong yang master. Masih gak mau makan ya? Sudah coba segala cara yang master tetap gak mau makan. Tapi Nyonya, Nona Tangya bilang akan merekrut ahli gizi dan pengasuh bayi baru. 2 hari lagi sampai. Pak Fu, ada seorang nona di luar bilang mau melamar kerja. Oh ternyata dia. Pak Fu, saya ahli gizi baru yang datang untuk interview. Gak perlu, silakan pulang. Nona silakan. Pemberian makanan pendamping anak perlu bertahap. Dia sedang pilih-pilih bahan makanan pendampingnya. Harus lebih bervariasi, ada daging, ada sayur. Mie beras ini terlalu kasar. Dia gak mau makan juga wajar Pak Fu. Boleh pinjam dapur buat tenang. Saya cuma butuh waktu sebentar untuk masak, kalau Bapak gak puas saya langsung pergi. Bawa dia ke dapur, siapkan semua bahan yang dibutuhkan. Baik silakan. Aku ingat kakakku melahirkan di hari yang sama denganku. Anaknya seharusnya Kamu yakin dia bakal makan? coba aja biar tahu. Ayo sayang, makan dong. Anak baik, satu suap lagi. Ah. Sudah, sayang, tidak boleh makan lagi. Dia baru mau makan? Kamu harus cepat-cepat memberinya lebih banyak. Keluarga Fukami tidak sampai tidak mampu menyediakan makanan sebanyak ini. Maaf, Tuan Fu, bayi ini masih kecil. Perutnya lemah. Ditambah dia sudah lama tidak nafsu makan. Tidak boleh makan berlebihan. Sudah, sayang, tante akan membuatkanmu lagi yang nanti. Lebih enak, ya. Fu Zong, si kecil dan Nona Tangya, tidak pernah dekat seperti ini. Dan dia bisa membuat si kecil makan dengan normal. Bagaimana kalau... Siapa ini? Ah, nama saya Tang. Nona Tang, saya hanya punya satu syarat. Jika kamu bisa membuat anakku makan 3 kali sehari dengan lancar, wawancaramu akan dianggap lulus. Kamu mau? Secara hubungan, anak ini harus memanggilku tante kecil. Tentu saja mau. Nanti suruh pelayan membuatkan makanan yang serupa. Saya ingin melihat apa yang istimewa dari masakannya. Baik, Belum selesai. Nona Tang bilang, dia akan segera datang. Suruh pelayan membawa yang sudah siap dulu. Ya. Turun, turun. Fu Zong, sepertinya masih butuh Nona Tang. Datang, datang. Nona Tang, saya sangat penasaran. Mengapa makanan yang sama, yang kamu buat, si kecil mau makan, tapi yang lain tidak? Karena tepung beras di tempat lain kasar, sulit dimakan. Sedangkan saya menggunakan tepung beras yang diperkaya seng dalam kue beras. Unsur seng bisa meningkatkan nafsu makan. Dan bahan makanan yang seimbang antara daging dan sayuran. Bisa membuat rasa lebih kaya. Bisa lebih baik mendorong pertumbuhan sehat si kecil. Oh begitu? Nona Tang memang ahli gizi senior yang profesional. Jadi,
bisakah saya tinggal? Tentu saja. Ke depan, urusan makan dan tidur si kecil harus lebih merepotkanmu, Nona Tang. Dengan senang hati. Saya baru turun dari pesawat. Ada apa? Tunggu saya pulang dulu. Tunggu, Xiaoya. Tangi, wanita itu sudah kembali. Apa? Pak Fu, bukan begitu. Maaf ya. Pakai 1 sendok rata, biar takarannya lebih tepat. Lalu taburkan merata, coba deh. Oke. Lalu diamkan selama 30 detik. Aduk dengan 1 arah putaran. Agar tepungnya lebih halus, tidak menggumpal, bayi lebih mudah menyerap, perutnya lebih nyaman. Tidak menyangka Pak Fu yang biasanya sibuk, masih mau meluangkan waktu belajar merawat anak. Anak adalah milikku, merawatnya juga seharusnya. Tapi Nona Tang begitu teliti dan hati-hati. Pasti sangat mencintai anakmu sendiri. Anakku sudah tiada. Maaf, aku tidak tahu. Tidak apa-apa, selama setahun ini, aku terus belajar ilmu parenting, membantu banyak keluarga mengatasi kesulitan mengasuh anak. Bisa dibilang menebus penyesalan. MU Chen. Ada apa sayang? Aneh juga. MU Chen ini anaknya selalu pendiam. Tidak suka dekat dengan orang asing, kamu adalah orang pertama yang dia mau dekati. Lalu dengan ibunya sendiri. Tidak bisa juga? Apakah karena Nona Tang. Apa kita pernah bertemu sebelumnya? Kenapa kamu bisa di sini? Kak Tang ya, lama tidak bertemu. Kamu belum menjawabku, kenapa kamu bisa di sini? Apakah kamu ingin merebut anakku lagi? Kembalikan anakku. Kamu mau apa? Seharusnya kamu tanya dia. Apa yang terjadi? Kamu adiknya Tangya. Benar Huaisu, dulu dia karena anaknya sendiri meninggal, ingin merebut anakku. Sehingga diusir ayahku dari rumah. Sekarang sengaja menyembunyikan identitas, muncul di sini. Kurasa dia tidak punya niat baik. Di sini tidak menyambutmu, pergi dari sini. Lepaskan. Aku tidak pernah berniat menyembunyikan identitas. Aku datang karena menerima permintaanmu. Sekarang aku ahli gizi senior, sekaligus pengasuh bayi, kamu yang memintaku. Saya sekarang sama sekali tidak membutuhkan ahli gizi. Kamu sekarang pergi dari sini. Sudah cukup. Dia adalah ahli gizi yang saya terima sendiri. Apakah dia pergi atau tinggal? Bukan urusanmu. Huaisu saya. Miss Tang hari ini sudah bekerja keras. Kak Tangya sangat menolak saya. Sepertinya tidak bisa tinggal. MR Fu, jika tidak ada urusan, saya akan pergi dulu. Mengapa kamu pergi? Karena kamu adalah bibi kandung MU Chen, pasti akan lebih perhatian dalam merawatnya. Kedepannya masih harus terus merepotkanmu. MR Fu bermaksud membiarkan saya tetap tinggal untuk merawat si kecil. Huaisu, apa maksudmu? MU Chen sudah cukup dengan saya sebagai ibunya, tidak butuh orang lain. Diam. Beberapa hari lalu saat Xiao Bao tidak mau makan dan minum, di mana kamu sebagai ibu kandungnya berusaha merawatnya. Saya. Kak Tangya, karena saya menerima tugas ini, saya akan bertanggung jawab sampai akhir. Saya tahu kamu karena kejadian merampas anak dulu, selalu menyimpan dendam padaku. Tapi saya datang kali ini untuk membalas kebaikanmu menyelamatkanku saat kecil. Asalkan kondisi MU Chen membaik, saya akan segera meninggalkannya. Tidak, jangan sampai Fu Huaisu mencurigaiku. Kalau begitu saya salah paham padamu. Karena Huaisu sangat percaya padamu. Selama ini merepotkanmu. Tenang saja.
Tangi, saya tidak akan memberimu kesempatan untuk merebut segalanya dariku. Huaisu, Kamu datang untuk apa? Ada apa, katakan saja. Huaisu Emyuchen hampir 1 tahun. Sedangkan saya hanya tunanganmu. Saya sih tidak apa-apa. Saya hanya takut orang luar bergosip. Bilang status Emyuchen tidak jelas. Dia adalah cucu tertua keluarga Fu. Siapa yang berani ngomong sembarangan? Huaisu, kita sudah bersama begitu lama. Selain malam itu, kita belum. Bagaimana kalau? Ah, Tahi lalat di telingamu mana? tahi lalat apa? Ada tahi lalat di telingamu malam itu. Tidak, kau salah baca. Aku meninggalkan liontin giok pusaka rumahku untukmu. Aku tidak pernah melihatmu. Liontin batu giok saya. Maaf, Huaisu, aku tidak tahu. Bangun dan lihat liontin yang aneh. Aku kehilangan itu. Aku benar-benar tidak tahu. Pusaka rumahku, Huaisu, kamu tidak akan marah. Pak Fu, kakak Tang ya, ini saya berikan anak. Membuat jadwal diet. Emyuchen. Jika aku bertemu Nona Tang, Emyuchen tidak akan makan begitu banyak. Tangi, aku tidak akan memberimu kesempatan. Berikan dia ini. Ada apa? Tangi, aku melihat bahwa kau adalah adikku. Aku hampir tidak meninggalkanmu. Sangat tidak bersih. Apa maksudmu? Tangi tidak berharap untuk pergi selama setahun. Kau menjadi sangat tebal, mencuri. Berani berdiri tegak dan bertanya padaku. Omong kosong, kapan aku mencuri? Beraninya kau berdalih. Aku melihatmu berjalan ke kamarku hari ini. Kebetulan kalungnya hilang hari ini, bukan kau yang mencuri. Siapa lagi? Tidak ada hubungannya dengan saya. Apa yang kamu lakukan? Tangi, karena kau tak tahu malu. Lalu aku tidak punya apa-apa. Aku harus membiarkan Fu. Lihatlah wajah Anda yang sebenarnya dan cari saya. Aku tidak mencuri. Apa yang Anda lakukan? Lepaskan aku. Aku tidak mencuri. Karena kau belum mengakuinya. Kalau begitu aku akan. Aku ambil semua pakaiannya. Saya melihat di mana benda ini bisa disembunyikan. Jangan sentuh aku. Aku bilang aku tidak mencuri. Jangan percaya pada polisi. Apa yang kamu lakukan? Tidak apa-apa. Bawa Emyuchen ke bawah. Apa yang sebenarnya terjadi, kok bisa berantem di depan anak? Kamu masih punya sikap sebagai ibu atau tidak? Padahal dia yang mencuri kalungku. Masa nggak ngaku aku jadi seperti ini, kata pembantu. Lihat langsung dia masuk ke kamarku, dia masih aja ngotot. Aku bilang sekali lagi aku nggak mencuri barangmu. Kalau begitu coba jelaskan kamu masuk ke kamarku buat apa? Kamu lihat baik-baik, aku khawatir kamu nggak punya pengalaman mengasuh anak. Jadi aku sengaja taruh buku panduan mengasuh anak di kamarmu. Di sini tercatat semua informasi makanan bayi yang aku tulis selama ini. Aku bilang akan membantumu menyelesaikan masalah. Pasti akan kulakukan, nggak nyangka kamu malah menuduhku seperti ini. Terus kenapa itu juga nggak bisa membuktikan? Kamu nggak mencuri barangku ya Pak Fu? Barusan saat mengganti baju si kecil ketemu ini. Bagaimana bisa kamu bilang ini ditemukan di Emyuchen? Ini nggak mungkin.
Padahal dia, Sudah cukup menuduh orang seenaknya tanpa bukti. Kamu seperti ini, gimana aku bisa percayakan MU Chen padamu? aku, Pak Fu sebenarnya, semua ini terjadi karena aku. Kalau bukan karena aku ini nggak akan terjadi. Sepertinya aku nggak cocok tinggal di sini. Tunggu, maaf ya Nona Tang. Hari ini kamu jadi korban tuduhan, tapi aku masih ingin memintamu. Bisakah kamu tinggal beberapa hari lagi sebenarnya? Kami sebelumnya juga pernah bekerja sama dengan ahli gizi lain, tapi hasilnya nggak pernah sebaik sekarang. Dan kamu juga orang pertama yang MU Chen mau dekat-dekat. Jadi aku harap demi anak. Kamu bisa tinggal beberapa hari lagi. Aku, Ngapain masih diam, ayo minta maaf. adik Tangi, tadi aku salah paham sama kamu. Tolonglah demi anak. Tinggal saja di sini. kalau itu anakku, aku juga pasti ingin dia tumbuh sehat. Baiklah, Tangi, tunggu saja. Apa ini? Oh, ini bubur bayi yang dibawa ahli gizi Tang sebelumnya. Untuk menyiapkan makanan si kecil sudah aku tahu. Kamu keluar dulu. Tangi, kali ini aku lihat kamu. Bagaimana Anda tetap di sini? Presiden, ini adalah laporan diet dari Tuan Muda hari ini. Bagaimana nafsu makan semakin kecil? Nona Tang tidak ada di 2 hari ini. Nona Tang telah berada di rumah Fu. Persiapkan makanan untuk Tuan Muda setiap hari. Tapi nafsu makan Tuan Muda semakin buruk. Pulang menjemput anak ke rumah sakit. bagaimana dengan dokter? Tuan Muda karena diet yang tidak tepat. Menyebabkan gangguan pencernaan. Itu sebabnya nafsu makan menurun. Diet yang tidak tepat tidak mungkin. Aku menyiapkan makanan setiap hari untuknya. Semua adalah nutrisi yang mempromosikan pencernaan dan meningkatkan nafsu makan. Bagaimana sistem pencernaan bisa berantakan? Lebih baik menggunakan bahan baku makanan yang dimakan Tuan Muda hari ini. Bawa ke rumah sakit untuk identifikasi. Mungkin kita bisa menentukan penyebabnya. Baiklah, aku akan pergi sekarang. Aku harus pergi. Harta kecil. Setelah Anda mengetahui penyebabnya, Bibi akan membuat camilan segar untukmu. Tanda lahir ini. Apakah dia? MU Chen. Tangi, apa yang kau lakukan pada MU Chen? Kau bilang kemari bantu aku, bagaimana bisa MU Chen masuk rumah sakit? Aku pikir kau hanya benci. Ayah mengusirmu. Cemburu, aku lebih baik dari kau ingin balas dendam. Apa yang kau lihat? Aku bertanya siapa anak MU Chen. Tentu saja anak saya dan Huaisu. Lalu mengapa dia memiliki tanda lahir seperti anak saya? Kau bicara omong kosong, Tangi. Kau lihat dengan jelas, ini adalah anakku, bukan gadis yang mati. Ya, saat itu perawat bilang, aku melahirkan seorang putri, bukan MU Chen. Aku tahu, Tangi. Apakah kau ingin berpura-pura bodoh mengambil anak saya? Aku bilang tidak mungkin. Ayah, Jangan panggil aku ayahku. Aku tidak punya anak. Kau tidak cukup untuk membunuh anakmu sendiri. jelas putri Anda, mengapa Anda tidak percaya padaku? Di matamu, aku ini orang yang jahat banget ya. Masa-masa Baron Angelis, kalau bukan kamu, MU Chen gak bakal terbaring di sini. Adik Tangi, dulu kan kamu yang datang sendiri. Bilang kamu ahli gizi, mau bantu aku. Seperti ini caramu bantu aku ya, Xiaoyi. Aku tahu, kamu dendam sama aku dan kakakmu. Masuk ke keluarga Tang, tapi anak kan gak salah. Kenapa kamu? Dasar brengsek, lihat aku gak pukul kamu. Aduh, berani-beraninya melawan aku.
Udah pukul aku berkali-kali, gak boleh aku melawan ya. Aku bilang, yang aku kasih ke Emyuchen. Mie beras merek King itu udah bersertifikat profesional. Makanan pendamping ASI bertahap ilmiah. Mustahil terjadi hal kayak gini. Aku bakal selidiki sampai tuntas masalah ini. Tangi, kali ini aku mau lihat. Gimana kamu melawan aku? Chen Lin. Siapin 2 sampel DNA buat aku. Aku mau tes DNA lagi. Nangis mulu, emangnya kenapa sih? Nona Tang, mungkin si kecil lapar. Terus ngapain diam aja, buruan siapin makanan. Sebelumnya makanan pendamping si kecil kan tanggung jawab Nona Tangi. Kita juga gak tahu cara buatnya gimana. Dasar gak guna, cuma nyiapin. Mie beras sama kue doang, susah apa sih? Aku sendiri yang bikin, gak percaya gak bisa ngalahin dia. Ini kan mie beras yang aku giling sendiri dari beras impor. Pasti jauh lebih bagus dari yang Tangi kasih. 100 kali lipat. Ayo sayang, makan dulu. Kamu ngapain? Huaisu, kamu pulang. Ada apa? Aku gak sengaja ngejatuhin makan siang Emyuchen. Beberapa hari ini aku belajar banyak cara bikin makanan pendamping. Tenang aja, aku bakal bikin Emyuchen makan dengan baik. Kalau Tangi, aku gak yakin dia cocok tinggal di dekat Emyuchen. Makanya, Sek terserah kamu, Emyuchen kita pergi. Kamu kasih anak makan makanan kayak gini, teksturnya kasar. Aku aja gak bisa nelen, apalagi anak kecil. kok bisa ya? Gak boleh, bukti belum keluar. Kalau deket-deket anak lagi, gak tahu mereka mau ngapain. Jangan tuduh saya. Masuklah. Non Tang, saya datang untuk meminta bantuanmu. Bisakah kamu membuatkan makan siang untuk Emyuchen lagi? Tuan Fu, saya bukan lagi ahli gizi si kecil. Jika Anda membutuhkan bantuan dalam hal makanan. Mama Peluk. Maaf Non Tang, anaknya masih kecil, dia tidak bermaksud. Tidak apa-apa. Saya tahu, kamu belum terlalu ingin melihat kami. Tapi saya masih ingin mengatakan, dari awal hingga akhir, saya tidak pernah meragukan kemampuanmu. Sungguh. Dari tindakanmu selama beberapa hari ini, dan sikapmu terhadap Emyuchen. Saya percaya kamu benar-benar peduli pada Emyuchen. Dan saya juga percaya, kamu pasti tidak akan melakukan apapun yang bisa menyakitinya. Bahkan keluargaku tidak mempercayaiku. Tuan Fu, kamu adalah orang pertama yang mengatakan percaya padaku. Saya bersedia melanjutkan menjadi ahli gizi si kecil. Kamu tenang saja. Saya akan berusaha mencari tahu kebenarannya dan membersihkan namaku. Tangi, siapa yang menyuruhmu kembali? Cepat pergi dari sini. Kamu sungguh tidak tahu terima kasih. Saya telah merawatmu selama bertahun-tahun. Tapi ternyata matamu hanya tertuju pada Tangi. Kalian mati ya, cepat usir dia. Saya lihat siapa yang berani. Bawa si kecil keluar. Saya yang menyuruhnya kembali, kamu punya masalah. Fu Huaisu, saya kan tunanganmu. Mengapa kamu selalu membela wanita ini? Tangi,
Selama ini saya selalu menganggapmu seperti adikku sendiri. Tapi kamu tidak hanya ingin merebut anakku, sekarang juga ingin merebut suamiku. Diam. Mengapa harus diam? Apa yang salah dengan ucapan saya? Dia ingin menyakiti anak kita. Orang seperti ini, bagaimana bisa menjadi pengasuh di keluarga Fu? Saya punya bukti yang bisa membuktikan kesalahanku. Dua laporan ini adalah laporan data. Serbuk makanan pendamping yang sebelumnya digunakan si kecil, di atasnya jelas terlihat. Serbuk beras yang saya gunakan sebelumnya, produk ini Baik, jauh dari dari segi dan dan berisi. kualitas dibanding yang lain. Ini membuktikan bahwa ada yang menukar bahan baku makanan pendamping saya. Apa maksudmu? Kau curiga itu aku yang melakukannya? Hah, lelucon. Mungkinkah aku akan menyakiti anakku sendiri? Aku tidak bilang itu kamu. Kamu, Bukan kamu? Cek saja rekaman CCTV di rumah Fu, dan kamu akan tahu. CCTV? CCTV apa? Bagaimana? Kau sudah lama di rumah Fu, tidak tahu bahwa setiap sudut rumah Fu dipasang CCTV? Apalagi yang bisa kau katakan? Tidak, video ini palsu. Aku tidak melakukannya, Huaisu, percayalah padaku. Aku seorang ibu, bagaimana mungkin aku menyakiti anakku sendiri? Untuk mengusirku, kau bahkan menggunakan anakmu sendiri sebagai alat. Mu Chen masih sangat kecil, kekebalannya rendah. Bagaimana kau pantas menjadi seorang ibu? Kamu, si kecil, apa hakmu berbicara di sini? Diam. Sepertinya aku tidak bisa lagi membiarkanmu berada di dekat Mu Chen. Jika ini terus berlanjut, kau hanya akan menyakitinya. Tidak, Huaisu, aku tahu aku salah. Jangan usir aku, Mu Chen masih sangat kecil. Dia tidak bisa hidup tanpaku, kumohon. Semua ini karena kamu, si kecil. Semua ini adalah akibat perbuatanmu sendiri. Kamu, si kecil, aku akan membunuhmu. Kau gila. Wanita setahun yang lalu. Itu kamu. Setahun yang lalu, di Hotel Yuan, aku meninggalkan harta warisan keluarga Fu padamu. Giok ini adalah milikmu. Huaisu, dia sudah tahu sejak awal bahwa aku mengandung anak keluarga Fu, jadi dia selalu berusaha untuk menggantikan posisiku. Kalung ini dicuri dariku. Tangi, sejak awal kau sudah berusaha keras untuk merebut anakku, tapi tidak berhasil, jadi kau menyimpan kalung ini, ingin merebut segalanya dariku. Benar? Kau bermimpi. Tang Ya, aku benar-benar kagum padamu. Kemampuanmu memutarbalikkan fakta, kalung ini. Setelah malam itu, selalu aku bawa sampai aku hamil dan melahirkan, itu menjadi kenangan satu-satunya untuk anakku yang telah tiada. Fu, hasil tes DNA sudah keluar. Tes DNA. Tes DNA apa? Buka matamu lebar-lebar, lihat baik-baik. Apa ini? Mu Chen, bagaimana mungkin dia anakku? Aku melahirkan seorang anak perempuan. Tidak, aku tidak tahu. Aku tidak tahu apa-apa. Tahan dia untukku. Lepaskan aku. Kamu yang menyuruh orang menipuku, mencuri anakku. Kenapa? Kamu masih berani bertanya kenapa, HMPH? Padahal kita sama-sama anak ayah, kenapa? Kamu lahir sebagai putri keluarga Tang, sedangkan aku hanya anak haram yang tak bisa diakui. Selamanya tak bisa angkat kepala. Aku membencimu, aku ingin kamu mati. Tapi waktu kecil kamu pernah menyelamatkanku. HMPH, menyelamatkanmu. Kamu sedang bermimpi apa? Kok air panas itu? Sebenarnya aku ingin menuangkannya ke tubuhmu. Sayangnya, waktu itu aku masih terlalu kecil, tidak bisa memegangnya dengan baik. Malah melukai diriku sendiri, HMPH. Tapi kamu. Aku membuat kebohongan, tidak menyangka kamu. Bodoh ini, benar-benar tidak ingat apa-apa. Hahaha, oh. Aku ingat sekarang, sebenarnya ayah sudah tahu. Anak ini adalah anakmu, tapi dia sudah
diam-diam mengizinkan semua ini. Tangi, meskipun kamu putri keluarga Tang, lalu bagaimana? Pada akhirnya, kamu hanya anak malang yang ditinggalkan orang tua. Hahaha. Bawa dia pergi, antar ke kantor polisi. Hahaha. Bagaimana bisa seperti ini? Tangi. Kamu sudah bangun. MU Chen merengek ingin bertemu kamu, jadi aku bawa dia ke sini. Tidak heran dia begitu lengket padamu. Ternyata, ikatan batin antara ibu dan anak, dia sudah mengenali kamu. Aku pikir aku tidak akan pernah bertemu anakku lagi. Terima kasih, Tuan Fu. Kamu merawatnya dengan baik. Ada satu hal, mungkin sekarang ini. Agak terlalu cepat, tapi aku tetap ingin bertanya padamu. Apakah kamu mau bersamaku? Merawat anak kita. Tidak apa-apa, kamu tidak perlu terburu-buru menjawab. Kamu bisa memikirkannya pelan-pelan. Aku akan mengurus prosedur keluarmu dulu. Selamat datang Tuan dan Nyonya. Pulang. Tuan Fu, aku. Tidak apa-apa, jangan pedulikan mereka. Ayo pergi. Ini adalah Selama kamu dirawat di rumah sakit, aku telah mempelajari kembali pengetahuan tentang pengasuhan anak yang pernah kamu ceritakan padaku. Semua ini cocok untuk setiap tahap pertumbuhan anak kita. Produk, mari kita bersama-sama memberikan yang terbaik untuknya. Tuan, orang tua Nona Tang sudah datang. Kenapa kamu di sini? Ini bukan tempatmu. Cepat keluar dari sini. Ini adalah rumah keluarga Fu. Kamu ingin istriku pergi kemana? Nyonya. Ini. Tuan Fu, apa yang sebenarnya terjadi antara kamu dan Xiaoya? Kenapa tiba-tiba membawanya ke kantor polisi? Dia tidak hanya berpura-pura sebagai ibu kandung anakku, tapi juga sengaja menukar makanan anakku. Membuatnya dirawat di rumah sakit, keluarga Fu pasti akan menuntut ini sampai tuntas. Kamu sudah tahu. kamu memang sudah tahu. Selama setahun ini, kamu terus melindunginya. Aku, Tuan Fu. Xiaoya hanya sesaat tidak sadar, lagi pula. Dia masih bibi kandung anak ini, tolong lihat. Atas nama hubungan darah, maafkan dia. Xiaoyi, cepat bantu kakakmu. Bicaralah, kamu lupa waktu kecil. Dia pernah menyelamatkanku, ya. Bibi Fang, katakan padaku. Apakah dia benar-benar terluka karena menyelamatkanku? Gadis nakal, bagaimanapun juga, dia adalah kakakmu. Bagaimana kamu bisa tidak menolongnya? Kakak kandung, bukankah aku sudah diusir dari rumah? Mana ada kakak kandung? Tuan Fu, jangan dengarkan omongan gadis ini. Mari kita bicara baik-baik, tolong bebaskan Xiaoya. Aku pasti akan membuatnya datang sendiri, dengan tulus. Meminta maaf padamu. Ya, Fu selalu lihat. Kami adalah keluarga. Aku berlutut untukmu. Total Fu. Xiaoyi. Aku tahu kau membenci aku dan Xiaoya. Cari Merampok orang lain ayahmu. saja. Tapi dia juga adikmu. Kau menghitung aku mencuri anakku. Aku tidak pernah berpikir, aku adik perempuannya. Tangya saat ini adalah kesalahannya. Aku tidak akan peduli. Rumah Itangi dan Tang. Tidak ada lagi. Ah, Anda. Si Jun. Jika aku menjaga seseorang, aku harus melipat gandakan orang yang menggertak saya. Adapun Tangya, lebih baik kalian berdoa untuknya, bertobat di kantor polisi. Jika aku mendengar dia menghina istriku, aku tidak keberatan mengirimnya ke rumah sakit jiwa, sembuh dengan baik. Antar tamu. Hahaha. Fu, dengarkan aku. Fu, tolong bantu. Total Fu.
Yakinlah bahwa saya akan melindungi Anda di masa depan. Jangan takut. Ya, ada kemajuan. Itu belum baik yang diajarkan oleh guru tanggi kami. Datang dan cicipi keahlian ayah. Datanglah ke MU Chen. Saya tidak akan membiarkan Anda bekerja keras lagi. Halo, Fu Huaisu. Baik. Ini adalah foto pertama keluarga kami.